Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga selalu diberi sehat dan bahagia. Kembali berjumpa dengan saya di channel SG Dubar. Pada sesi ini kita akan belajar cara mengolah data panel dengan Evious pada regresi berganda dengan variabel moderasi. Yang dimaksud dengan variabel moderasi adalah variabel yang sifatnya dapat memperkuat atau memperlemah dari pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Contoh kasus pada penelitian yang akan kita olah dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Di sini variabel size X1, variabel tangibility X2, variabel depth maturity X3, dan variabel foreign ownership X4 adalah variabel independen. Investment efficiency Y adalah variabel dependent, sedangkan variabel family ownership adalah variabel moderasi M. Hipotesis diduga variabel family ownership dapat memoderasi pengaruh variabel size terhadap variabel investment efficiency Y. Apakah bisa memperkuat pengaruh size terhadap investment efficiency atau justru memperlemah pengaruh variabel size terhadap investment efficiency Y? Begitu juga pengaruh variabel independen yang lainnya seperti tangibility, variabel debt maturity, dan variabel foreign ownership. Apakah masing-masing variabel independen ini dimoderasi oleh variabel family ownership dalam mempengaruhi variabel investment efficiency? Jika ternyata variabel moderasi family ownership memperkuat pengaruh antara hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, maka secara praktisnya kita bisa berikan pendapat kepada para investor untuk benar-benar mempertimbangkan variabel family ownership dalam memutuskan investment efficiency, dan begitu sebaliknya. Kemudian hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan kajian teori dan kerangka pemikiran dapat dibuat sebagai berikut. Hipotesis 1, terdapat pengaruh variabel size X1 terhadap perubahan variabel investment efficiency Y. Kemudian hipotesis 2, terdapat pengaruh variabel tangibility X2 terhadap variabel investment efficiency Y. Hipotesis 3, terdapat pengaruh variabel debt maturity X3 terhadap variabel investment efficiency Y. Kemudian hipotesis 4, terdapat pengaruh dari variabel foreign ownership terhadap variabel investment efficiency. Dan hipotesis 5, terdapat pengaruh variabel size terhadap variabel investment efficiency Y yang dimoderasi oleh family ownership M. Hipotesis 6, terdapat pengaruh variabel tangibility X2 terhadap variabel investment efficiency Y yang dimoderasi oleh family ownership M. Hipotesis 7, terdapat pengaruh variabel debt maturity X3 terhadap variabel investment efficiency Y yang dimoderasi oleh variabel family ownership M. Kemudian hipotesis 8, terdapat pengaruh variabel foreign ownership X4 terhadap variabel investment efficiency yang dimoderasi oleh family ownership M. Kerangka pemikiran ini dapat kita buat persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah beta 4 kali X4 ditambah beta 5 kali M. A ini adalah konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi masing-masing variabel. Di sini variabel family ownership M kita perankan sebagai variabel bebas atau variabel independen. Selanjutnya, persamaan dapat kita buat dengan 3 persamaan regresi
yaitu persamaan regresi tanpa moderasi. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1. Persamaan yang kedua, persamaan regresi dengan moderasi. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali M. Pada persamaan ini, variabel moderasi diperankan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Kemudian persamaan yang ketiga adalah persamaan regresi dengan moderasi dan interaksi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali M ditambah B3 kali X1 kali M. Di sini terdapat variabel baru, yaitu variabel interaksi, yaitu merupakan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi, yaitu variabel X1 dikali variabel moderasi M. Pada persamaan regresi dengan moderasi dan interaksi, memperlakukan variabel moderasi family ownership M berperan ganda, yaitu sebagai variabel independen juga berperan sebagai variabel moderasi. Persamaan regresi dengan moderasi dan interaksi inilah yang akan kita buat dalam mengolah data pada regresi dengan variabel moderasi. Nah, setelah kita dapat output dari persamaan regresi dengan moderasi dan variabel interaksi, kita dapat melihat dan menyimpulkan kriteria dari tipe model moderasi yang dihasilkan. Apakah tipe moderasi murni, moderasi semu, moderasi homologizer, atau tipe moderasi prediktor. Jika kita lihat spesifikasi moderasi terlihat pada tabel ini ya. Jika koefisien regresi variabel moderasi tidak signifikan, sedangkan koefisien regresi dari variabel interaksi signifikan, maka masuk dalam kategori pure moderasi. Kemudian jika koefisien regresi variabel moderasi signifikan dan koefisien interaksi signifikan, maka masuk ke kategori kuasi moderasi atau moderasi semu. Kemudian yang ketiga, jika koefisien regresi variabel moderasi dan koefisien interaksi sama-sama tidak signifikan, maka dapat disimpulkan sebagai potensial moderasi. Jika koefisien moderasi signifikan, kemudian variabel interaksinya tidak signifikan, maka masuk ke kategori prediktor moderasi. Baik, kita lanjutkan ke tahapan dalam mengolah data panel dengan variabel moderasi. Yang pertama, kita menyiapkan tabulasi data penelitian pada Excel. Karena dengan Excel ini dirasa lebih mudah. Kemudian pindahkan tabulasi data yang ada di Excel ke lembar kerja EViews. Langkah selanjutnya membuat 3 model pendekatan regresi, yaitu pendekatan CEM, pendekatan FEM, dan REM. CEM ini adalah Common Effect Model, FEM adalah Fixed Effect Model, sedangkan REM adalah Random Effect Model. Setelah itu lakukan uji model dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Pilih model uji yang terbaik dari model yang terpilih. Selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik. Kemudian membuat persamaan MRE, yaitu Moderate Regression Analysis, dan hasilnya kita akan interpretasi. Sekarang kita mulai mempraktikkan cara mengolah data. Di sini saya telah menyiapkan data penelitian pada Excel. Pada sheet data mentah ini adalah data tabulasi hasil perhitungan dari rumus-rumus sesuai variabel penelitian. Kemudian untuk memudahkan,
proses olah data saya sederhanakan ya di sheet yang kedua ini, pada sheet tabulasi data. Kita lihat pada tabulasi data ini terdiri atas data panel dari 15 perusahaan, diambil dari periode 2016 sampai tahun 2020. Tabulasi data terdiri atas variabel size, variabel independen, kemudian variabel tangibility X2, variabel debt maturity sebagai X3, kemudian variabel foreign ownership sebagai X4, dan variabel moderasi, variabel family ownership. Di sini kita lambangkan sebagai variabel M. Selanjutnya variabel dependennya atau variabel Y adalah investment efficiency. Kita olah data panel ini menggunakan program eFuse. Kita buka program eFuse. Nah, ini program eFuse ya, kita klik. Di sini ada pilihan create a new eFuse work file. Kemudian ada open an existing eFuse work file dan open a foreign file. Kita akan masukkan tabulasi data yang ada di Excel tadi ya secara manual. Maka kita pilih create a new eFuse work file. Kita klik ya. Nah, kemudian kita dihadapkan dengan pilihan work file structure type. Nah, ini kalau kita klik ada 3 pilihan. Unstructured undead ini digunakan untuk data cross section. Kemudian dead regular frequency untuk data time series. Selanjutnya pilihan balance panel ini untuk data panel. Karena data yang kita olah adalah data panel, yaitu data gabungan dari cross section dan time series ya. Maka kita pilih balance panel. Nah, ini untuk frekuensinya, karena data periode yang kita ambil adalah periode tahunan, maka saya pilih annual. Di sini pilihannya banyak ya, ada semi annual, ada quarterly, ada monthly, ada bi-monthly. Karena data yang kita olah ini annual atau tahunan, ya kita pilih annual. Kemudian start date, ini tahun ya, dimulai dari data. Tadi data yang dimulai dari tahun 2016 ya, sampai tahun 2020. Maka pada start date ini kita tulis 2016 dan pada end date kita tulis tahun 2020. Sedangkan number of cross section ini adalah jumlah cross sectionnya, jumlah perusahaan ya. Ada Asahimas, ada PT Sepatu Bata, ada PT Voxel. Nah, ini totalnya di sini ada 15 perusahaan yang akan kita olah. Maka pada eFuse di sini kita tulis 15 perusahaan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah lembar kerja yang isinya folder sebagai otaknya hasil kerja. Jadi kita kendalikan di sini semua nanti hasil olah datanya. Selanjutnya kita akan memindahkan data penelitian ini ya ke lembar kerja eFuse. Caranya kita klik Quicks, kemudian klik Empty Group. Nah, ini sudah ada lembar kerja yang kosong. Kalau kita tarik ke sini ya paling kiri, kemudian yang atas juga kita tarik, maka di sini ada baris kosong ya. Kemudian di sini sudah ada kolom, dari kolom tahunnya ya, perusahaan 1 tahun 2016, perusahaan 1 tahun 2017, kemudian ini perusahaan 2 tahun 2016 ya sampai tahun 2020 dan seterusnya. Selanjutnya kita copy ya data yang sudah kita siapkan. Ya, di sini variabel Y, variabel X1, X2, X3. Kalau kita mau menulis ini sebagai nama variabel misalnya investment efficiency ya silakan saja, hanya tidak menggunakan spasi. Tapi untuk memudahkan dalam perhitungan ya, saya
pakai aja lambang Y sebagai variabel dependen, kemudian lambang X1, X2, X3, X4 ya sebagai variabel independen, dan lambang M ini untuk membedakan sebagai variabel moderasi. Baik, kita copy saja nih ya. Kita copy sampai ya paling akhir ya, data paling akhir 15 perusahaan. Kita klik kanan, klik copy, kemudian kita masuk ke program eViews. Di sini pas paling ujung kolom dan baris paling atas ya, klik kanan, kemudian kita klik paste. Nah, ini sudah tercopy semua data panel yang hendak kita olah. Nah, Y, X1, X2, X3 dan X4, kemudian variabel M. Ini perlu dihafal ya. Y ini adalah variabel investment efficiency, kemudian X1 adalah variabel size, X2 adalah variabel tangibility, X3 adalah variabel debt maturity, dan X4 adalah variabel foreign ownership, sedangkan M adalah variabel moderasi family ownership. Dalam olah data ini saya sudah menyiapkan Word ya. Jadi kalau membuat atau memproses laporan penelitian ini sudah saya siapkan nih, sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan skripsi ya, daftar pustaka, kemudian bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini olah data berarti di bab 4 ya. Di bab 4 di sini analisis data penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Saya kasih tanda saja ya biar gampang. Berarti kita olah ya analisis data statistik deskriptifnya. Nah, ini kalau sudah begini nih ya, di sini ada di sebelah sini tambah lagi sudah ada penambahan nih variabel X1, X2, X3. Kalau angka maka di sini centrang ya. Tapi kalau dia bentuknya huruf ya di sini ada tandanya beta. Jadi kalau di centrang ini kok tandanya beta, berarti ya kemungkinan tidak pure angka, tapi ada yang rusak ya dalam bentuk huruf. Makanya harus hati-hati. Pastikan ini bentuknya adalah centrang ketika pada lembar kerja ya ini adalah angka. Baik, kita olah data statistik deskriptifnya. Jadi statistik deskriptif ini adalah menggambarkan dari data penelitian yang akan kita olah ya. Caranya kita pilih di sini ya, di menu Quick, kemudian pilih grup statistik, selanjutnya di sini ada deskriptif statistik, selanjutnya kita pilih common sample. Nah, karena statistik deskriptif adalah gambaran dari seluruh data atau variabel penelitian, maka kita ketik saja di sini X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4 spasi variabel moderasi, kemudian spasi Y sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita pilih OK, klik yes. Nah, ini adalah sebagai hasil dari analisis statistik deskriptif. Tentunya hanya menggambarkan data penelitian saja ya. Nilai meannya dari variabel X1 atau variabel size 27,76899. Berarti nilai rata-rata dari data penelitian ya 27,76. Kemudian yang lainnya juga ya, variabel tangibility 6816, X3 60191 dan seterusnya. Nah, nilai mean ini sebaiknya sih tidak lebih kecil dari nilai standar deviasi. Karena kalau lebih kecil ya bisa diprediksi nilai variabel ya X1-nya ini kemungkinan sifatnya terlalu fluktuatif. Kita lihat di sini standar deviasinya 1,335. Berarti ini nilai meannya lebih besar dari standar deviasi yang masih dikatakan datanya oke. Ini juga 68.
lebih besar ya, dari standar deviasi juga oke, 60 oke, 29 40 ya, 0,016 ini 0,19. Nah ini lebih besar ya ini ya standar deviasinya. Kemungkinan ini variabel Y nya ini fluktuasi gitu loh, lebih fluktuatif ya. Tapi nanti kita coba ya, kita proses olah data apakah memberikan yang terbaik atau tidak ya, seperti itu. Kemudian nilai mediannya untuk variabel X1 28,10100 ya, variabel tangibility-nya X2 nya 58,256, maksimumnya juga ya 30,125 dan seterusnya. Kemudian nilai minimumnya adalah 25,18. Ini kalau nilai maksimum maksudnya adalah nilai pada data penelitiannya. Jadi kalau 30,12 ya, nanti di sini variabel X1-nya cari ada yang 30. Nanti jatuhnya di PT apa ya? 30,12. Seperti itu. Nanti bisa dicari. Misalnya di sini nilai minimumnya untuk X1 25,18. Cari saja di sini 25,18 untuk variabel X1-nya. Ini jatuh pada perusahaan apa? 25,78 ya, harusnya 25,18. Nah ini 25,18. Nilai minimumnya berarti pada PT Kedaung Indah ya, pada tahun 2018. Nilai maksimum dan seterusnya juga sama, bisa dicari di sini untuk lebih detailnya. Seperti itu. Kemudian ini ada observasinya, ada 75 perusahaan. Di sini juga sudah disiapkan normalitas masing-masing variabel 0,08, 0,00 untuk variabel tangibility dan seterusnya. Oke, ini kita simpan ya, kita beri nama. Jadi kalau caranya nyimpan begini ya, saya ulangi lagi, klik freeze ya, supaya tidak berubah-ubah. Freeze itu artinya dibeku, maka dibekukan. Kemudian klik name, kita kasih nama di sini deskriptif seperti ini ya. Kemudian klik OK. Nah ini sudah muncul nih deskriptif ya. Kita juga bisa copy hasilnya ini. Kita copy hasilnya. Copy. Oke. Kemudian pindahkan ke sini nih ya. Kita pilih gambar picture ini ya. Picture. Nah, bentuknya gambar. Nah, seperti itu. Kemudian kita mulai mengolah analis data statistik inferensial. Untuk olah data analisis statistik inferensial, kita membuat 3 model, yaitu model CHAM, kemudian model FEM, dan model RAM pada data panel yang akan kita olah. Kita buat model CHAM, Common Effect Model. Kita kembali ke eViews. Ini sudah disimpan, kita close saja. Ini juga close. Nah, kita buat model CHAM ya, Common Effect Model. Maka kita blok dengan urutan variabel Y dulu. Kemudian kita tekan pada keyboard tombol CTRL ya. Kita klik X1, masih tekan di keyboard tombol CTRL ya, kontrol, klik X2, klik X3, klik X4, klik X4 ya, kemudian klik variabel moderasi. Jadi di sini diperankan variabel moderasi sebagai variabel bebas atau independen. Kemudian klik kanan, lalu klik